Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan Bapak wabarakatuh. Agus dengan mata pelajaran ekonomi bisnis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semuanya. Masih semangat? Semangat ya, karena masih pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya silakan rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Jika masih ada sampah di bawah mejanya, silakan dibuang ke tempat sampah agar proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar dan nyaman. Jika sudah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat membawa keberkahan dan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Bapak minta kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Amin. Baik, Bapak langsung terlebih dahulu ya, siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Doni, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. Yuda, Hadir, Pak. Yuni. Hadir, Pak. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua untuk mengikuti pelajaran ekonomi. Untuk semuanya tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Tetapi fokus pembahasan kita pada hari ini hanya pasar monopoli. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini menelaah pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli, menganalisis kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, dan menampilkan contoh-contoh pasar monopoli. Yang mana tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menelaah pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli, peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, dan peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh pasar monopoli. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Dan untuk kegiatan pembelajarannya, nanti Bapak akan menjelaskan materinya, dan nanti Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Dan Bapak juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Setelah itu, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bersama, dan di akhir pembelajaran akan diberikan tugas untuk mengukur pemahaman kalian. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari materi tentang langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan atau teori biaya. Bapak harap kalian semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ada sedikit oleh-oleh nih dari Cibubur yang namanya tepuk Coca-Cola. Gini cara mainnya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Zep. Ber. Baik, ikuti ya. Sekali lagi. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Coca-Cola. Zep. Ber. Segar. Baik, terima kasih telah mengikuti sedikit oleh-oleh dari Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Kembali pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Ada yang tahu apa itu pasar monopoli? Saya, Pak. Silakan Anda. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli. Ya, benar sekali Nanda. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Pak. Silakan Yuda. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Ya, benar sekali yang telah disampaikan oleh Nanda dan Yuda bahwa kata monopoli itu berasal dari kata mono yang berarti satu dan poli yang berarti penjual. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja, dan dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga tidak perlu ada pesaing lainnya atau kompetitor lainnya, sehingga penjual atau monopolis leluasa menguasai pasar. Sebagai penjual tunggal, monopolis dapat meraih keuntungan yang melebihi normal. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli.
Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi pasar monopoli yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, yaitu hanya ada satu penjual perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain, karena para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak dapat barang mirip atau close substitution yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesempatan untuk memonopoli suatu pasar secara langsung atau tidak langsung akan berusaha membuat hambatan bagi pendatang baru yang hendak memasuki pasar dan menjadi kompetitor dalam pasar monopoli. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli ini merupakan satu-satunya penjual di dalam perusahaan, maka perusahaan monopoli dapat sebagai penentu harga atau setter price. Dengan dapat menentukan harga, mereka dapat menentukan harga pada tingkat yang mereka kehendakinya. Yang kelima yaitu promosi dikurangkan dalam pasar monopoli, karena mereka hanya ada satu penjual saja. Jadi promosi kurang diperlukan. Kalaupun ada promosi, itu bukan untuk menarik perhatian pembeli, tetapi hanya untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, kita lanjut ya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama itu kelebihan pasar monopoli. Sebelum Bapak menjelaskan kelebihan pasar monopoli, ada yang ingin pendapat tentang kelebihan pasar monopoli? Silakan Doni. Ya, benar sekali Doni, bahwa kelebihan pasar monopoli antara lain, yang pertama yaitu mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang kedua, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil, sehingga perusahaan monopoli akan semakin membesar. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produknya. Yang keempat, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensinya. Yang kelima, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh suatu negara. Yang keenam, dapat meningkatkan inovasi penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten oleh pemerintah. Selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Ada yang ingin berpendapat tentang kekurangan pasar monopoli? Silakan Yuni. Ya, benar sekali Yuni, bahwa kekurangan pasar monopoli yang pertama timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh monopolis atau pelaku monopoli. Yang kedua, yaitu tidak efisiensinya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut dengan pemborosan. Yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Yang keempat, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi lainnya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu contoh-contoh pasar monopoli. Yang pertama yaitu Pertamina. Izin bertanya Pak, mengapa Pertamina termasuk pasar monopoli? Baik Nanda, pertanyaan bagus. Sebelum Bapak yang jawab, ada yang menanggapi? Saya Pak, Silakan Yuda. menurut saya, karena Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang menguasai penjualan bahan bakar kendaraan serta produk minyak dan gas bumi lainnya. Ya, benar sekali Yuda, bahwa Pertamina ini perusahaan milik negara yang telah menguasai penjualan bahan bakar kendaraan serta produk minyak dan gas bumi lainnya. Oleh karena itu, saat ini membeli bahan kendaraan, kita harus ke SPBU atau Pertamina. Karena sudah jelas bahwa memang bahan bakar kendaraan di Indonesia sudah dimonopoli oleh PT Pertamina. Apakah bisa dipahami Nanda? Bisa Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu PLN. Sekarang Bapak tanya ke Yuni, mengapa PLN termasuk ke dalam pasar monopoli? Menurut saya, karena perusahaan listrik negara atau PLN yang menyediakan layanan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Yuni, bahwa PLN inilah yang menjadi satu-satunya perusahaan yang diberi hak dan wewenang untuk menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan layanan energi listrik di seluruh penjuru tanah air. Yang ketiga yaitu ada PT Kereta Api Indonesia.
Ada yang tahu mengapa PT Kereta Api Indonesia masuk ke dalam pasar monopoli? Saya Pak, Silakan Doni. karena PT Kereta Api Indonesia menjadi perusahaan yang menangani transportasi kereta api di Indonesia. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Doni bahwa hanya PT Kereta Api Indonesia saja yang diberikan wewenang dan legalitas untuk menyediakan layanan transportasi darat via kereta api di Indonesia. Yang terakhir yaitu PDAM. Mengapa PDAM dikatakan sebagai pasar monopoli? Karena PDAM yang menyediakan layanan dan distribusi air bersih bagi warga di berbagai daerah. Masyarakat memerlukan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang kemudian difasilitasi oleh pihak negara lewat hadirnya PDAM di tiap-tiap daerahnya. Baik anak-anak, itu pembahasan yang kita pelajari hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin tanyakan, Bapak persilakan. Jika belum ada, mari kita simpulkan bersama pembahasan kita pada hari ini. Sebelum Bapak simpulkan, silakan jika ada yang ingin menyimpulkan. Silakan Yuda. Ya, benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual tunggal menguasai pasar monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang jenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, perusahaan lain sulit memasuki perusahaan, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan promosi kurang diperlukan. Adapun kelebihan pasar monopoli mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin membesar. Dan kekurangan pasar monopoli timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh monopolis atau pelaku monopoli. Anak-anak, Bapak sudah menyiapkan tugas untuk kalian semua. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya silakan buka buku halaman 98, ada 5 soal esai. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Silakan dipahami materinya di rumah ya. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, maka untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Amin. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.